Ya, saat ini kita akan membahas mengenai modul untuk semester 4 dengan judul Sexual Dysfunction. Jadi memang disfungsi seksual sendiri terjadi di berbagai negara dan ternyata dari penelitian-penelitian yang dilakukan kejadiannya cukup tinggi. Jadi wanita sekitar 38 hingga 46% dan pria 15 hingga 34%. Namun memang tidak banyak dari penderita ini yang mencari bantuan. Mengapa? Karena adanya berbagai alasan seperti tingginya stigma di masyarakat yang bahwa jika ke medis untuk mencari bantuan mengenai disfungsi seksual masih merupakan hal yang tabu untuk di beberapa negara, khususnya di negara-negara Asia mungkin. Dan kemudian adanya ignorance. Jadi pada beberapa orang juga ditemukan tingginya pengabaian ya. Jadi mungkin menganggap hal ini bukan hal yang penting atau hal ini bukan hal yang harus diobati sehingga memang tidak banyak yang berobat ke tenaga medis. Dan kemudian kalau kita melihat lebih lanjut penyebabnya apa, sebetulnya ada berbagai macam penyebab ya. Jadi ada primer maupun sekunder. Dan untuk primer sendiri itu memang dapat terjadi karena adanya gangguan bawaan, kemudian bisa terjadi gangguan yang spesifik pada sistem reproduksinya, dapat juga terjadi gangguan neurologis atau adanya gangguan pada sistem hormon secara intrinsik, dan ada juga yang ditemukan terjadinya gangguan pada perkembangan seksualnya sehingga menyebabkan gangguan pada fungsinya yang menyebabkan nantinya terjadi disfungsi seksual. Sedangkan penyebab sekunder sendiri, ada penyebab lain, penyakit lain ya, penyakit sekunder yang menyebabkan dari disfungsi seksual ini. Nah, mungkin kalau kita lihat di sini ya, ada macam-macam ya penyebabnya, bisa biological, bisa psychosocial factor juga. Kalau kita lihat yang di sebelah kiri, yang masalah medis ini, memang banyak ya yang bisa menyebabkan terjadinya disfungsi seksual ini. Contohnya adalah penyakit sistemik ya, penyakit sistemik seperti diabetes mellitus, anemia, hipertensi, hiperlipidemi, kemudian penyakit jantung, itu juga dapat menyebabkan dari disfungsi seksual ini. Kemudian kalau kita melihat hormonalnya, gangguan hormon seperti hipotiroid atau hipertiroid, kemudian pada orang-orang dengan gangguan HPA aksis yang menyebabkan hormon-hormon seksualnya menjadi rendah, itu juga dapat menyebabkan terjadinya disfungsi seksual, kemudian hipogonadisme, terus kemudian terjadinya tumor pada pituitari, adanya operasi pada daerah genital, menopause dan gangguan dari ovarian juga dapat menyebabkan terjadinya disfungsi seksual. Kemudian kita lihat lagi yang masalah medis yang lain yang dapat menyebabkan terjadinya ini neurological ya. Jadi seperti injury atau trauma pada tulang belakang, kemudian penyakit-penyakit saraf yang lainnya, termasuk penyakit yang disebabkan karena diabetes yang menyebabkan terjadinya gangguan pada saraf di perifer ya atau peripheral neuropati ini juga dapat menyebabkan hal ini terjadi. Kemudian penyakit genital ya ini yang khas sepertinya ada abnormalitas kongenital, kemudian ada riwayat operasi dan sebagainya dapat menyebabkan terjadinya penyakit ini juga. Kemudian penyakit medis yang menghambat aktivitas fisik itu juga dapat berpengaruh ya, misalnya artritis atau masalah-masalah di kardiak yang menyebabkan orang jadi sulit untuk bergerak. Kemudian kalau kita lihat yang di warna oranye ini, di efek obat-obatan ternyata juga dapat berpengaruh pada disfungsi seksual. Jadi obat-obatan apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan ini, ya alkohol ya, dan obat-obatan seperti marijuana, opiat, obat-obatan sedatif dapat berisiko untuk meningkatkan terjadinya disfungsi seksual. Kemudian obat-obatan yang diresepkan seperti antihipertensi, obat-obat diuretik, antihistamin, dan ada juga penelitian yang membuktikan bahwa serotonin reuptake inhibitor dan antipsikotik pada beberapa jenis dapat meningkatkan risiko terjadinya ini.
Kemudian obat-obatan over the counter itu seperti misalnya obat yang untuk membantu tidur, antihistamin itu juga dapat berpengaruh. Kemudian obat-obatan herbal tertentu yang dapat mempengaruhi hormon dan terjadinya efek antikolinergik ini juga dapat mempengaruhi. Dan terakhir toksin ya. Toksin jelas dapat berpengaruh pada seluruh tubuh termasuk pada organ reproduksi. Nah, selain yang tadi sudah dijelaskan, untuk psikososial faktornya yang kita lihat ya, penyakit psikiatri yang paling sering menyebabkan terjadinya disfungsi seksual ada dua, yaitu depresi dan cemas. Mengapa? Karena kita ketahui sendiri bahwa orang-orang dengan depresi mengalami mood yang turun, kehilangan gairah, kemudian hormon-hormon serotoninnya turun sehingga betul-betul tidak memiliki semangat untuk melakukan apapun dan ini tentunya akan berpengaruh juga dalam disfungsi seksual atau arousalnya pasti juga akan bermasalah. Kemudian kecemasan juga dapat berpengaruh karena saat cemas ya sama ya seperti depresi orang juga akan sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari apalagi saat mau melakukan hubungan seksual mungkin ada kecemasan tertentu, ada overthinking, pikiran yang berulang sehingga akan menyebabkan gangguan dalam arousal ini. Kemudian psikososial yang lain seperti trauma, kehilangan konflik. Mungkin trauma-trauma yang sering sekali dijumpai dan berpengaruh pada disfungsi seksual, misalnya trauma seksual ya, mungkin pernah mendapatkan pelecehan saat kecil, atau juga perlakuan yang tidak menyenangkan, mungkin baik dari orang-orang di sekitar maupun dari mungkin pasangan, itu juga dapat menyebabkan trauma, sehingga orang ini dapat memiliki relasi yang tidak baik ya dengan hubungan seksual. Jadi saat akan melakukan hubungan seksual, arousalnya tidak terjadi dan bisa terjadi ya tadi disfungsi seksual. Kemudian faktor finansial, vocational, dan residensial itu maksudnya lingkungan tempat tinggal yang berpengaruh yang berhubungan dengan sosioekonomi tentu dapat menjadi salah satu faktor psikososial yang juga dapat berpengaruh. Kemudian ini kalau dari fisik sendiri ya karena kita juga saat ini membahas mengenai disfungsi seksual dari organiknya ya selain dari sisi psikiatrinya, apa yang dapat menyebabkan ini terjadi yang memang paling sering kita lihat ya sindrom metabolik atau hiperglikemia ya. Mengapa dapat terjadi ya? Ini karena kalau kita menjumpai pada pasien-pasien diabetes dengan hiperglikemia, terjadi paling sering itu adalah disfungsi endotelium dari pembuluh darah. Jadi karena terjadi disfungsi endotelium ini, kemudian ada juga penurunan nitrit oxide ya. Karena tadi ya endoteliumnya bermasalah, sehingga tidak bisa memproduksi nitrit oxide dengan baik. Nitrit oxide-nya menurun di pembuluh darah, terutama pada bagian penis ya untuk laki-laki. Kalau NO-nya menurun, tentu vasodilatasinya juga akan berkurang. Misalkan kita ketahui sendiri dalam proses arousal dan hmm, ereksi dibutuhkan vasodilatasi yang cukup untuk mengisi ya volume sehingga dapat terjadi ereksi. Dan hal ini tentu berpengaruh ya terhadap terjadinya disfungsi seksual. Kemudian hiperglikemia yang sering kita jumpai pada diabetes mellitus juga dapat meningkatkan stres oksidatif ya dan terjadi juga produksi radikal bebas yang dapat menetralkan dari nitrit oxide ini sehingga dapat mengganggu sinyal relaksasi otot-otot polos ke corpus cavernosum. Dan selain itu, tadi kita berbicara mengenai disfungsi endotel. Ternyata disfungsi endotel ini juga dapat memicu gangguan vaskular, baik mikro maupun makro, yang tentunya akan mempengaruhi aliran darah ke organ genital. Dan ada lagi yang ditemukan bahwa obesitas dan sindrom metabolik ya yang terjadi dapat meningkatkan kadar sitokin proinflamasi. Ada banyak ya macamnya seperti TNF-alfa, IL-6, dan CRP. Hmm, Saat sitokin proinflamasi ini meningkat, hal itu juga akan mempengaruhi terhadap kerusakan endotel dan gangguan metabolik dari jaringan genital. Selain itu, hal penting lainnya yang dapat berpengaruh adalah resistensi insulin. Nah, kita tahu sendiri diabetes mellitus berhubungan dengan resistensi insulin ya. Dan resistensi insulin ini
Dan tentunya dengan kadar leptin yang abnormal dapat berperan dalam menurunkan sensitivitas jaringan terhadap sinyal hormonal dan vaskular yang akan nantinya akan mempengaruhi dari ereksi ini. Nah, ini ya, seperti yang sudah kita bahas lainnya ya, organik yang dapat terjadi selain yang tadi sudah disebutkan ya, faktor-faktor metabolik, ada satu lagi yang berperan penting. Ini contohnya pada eh, neuro ya, pada daerah otak yang paling sering terjadi pada kondisi epilepsi ya. Jadi disfungsi seksual sendiri ternyata juga dapat terjadi pada pasien yang mengalami epilepsi. Apa yang terjadi? Jadi di sini ada faktor organik ya. Jadi adanya perubahan metabolisme hormon seks, kemudian juga terjadi peningkatan hormon seksual dan seks hormon binding globulin ini dapat menyebabkan penurunan dari testosteron bebas yang di dalam tubuh sehingga dia berpengaruh pada terjadinya disfungsi seksual. Nah, kemudian jika kita lihat lagi, memang perbedaan tipe epilepsi ini juga berpengaruh. Jadi pada tempat tertentu seperti lobus temporal kanan, terus itu dapat berpengaruh terhadap terjadinya dari disfungsi seksual ini. Mengapa dapat terjadi? Jadi kalau kita lihat otak kita kan ada sistem limbik ya, di mana sistem limbik itu sistem otak yang berperan dalam pengaturan emosi kita, perilaku motivasi, dan fungsi-fungsi dasar ya, termasuk fungsi seksual. Nah, dalam konteks disfungsi seksual, dua area yang utama di sistem limbik ini adalah tadi ya, ada amigdala dan ada korteks cingulata. Apa hubungannya? Jadi amigdala itu apa ya sebelumnya? Jadi kita mungkin basicnya kita lihat lagi di anatomi, dia terletak di lobus temporal dan sentral ya, yang berpengaruh pada pengelolaan emosi. Kemudian tadi ya regulasi gairah seksual. Jadi saat orang mengalami arousal ya untuk rangsangan erotik, pembentukan motivasi seksual itu amigdala itu berpengaruh ya bekerja di sini. Nah, pada pasien-pasien dengan epilepsi khususnya tadi lobus temporal, sedangkan kita ketahui amigdala ini berada di dalam lobus temporal ini. Jika ada epilepsi, ada gangguan di bidang bagian ini, misalnya temporal lobe epilepsi, dia dapat menyebabkan disfungsi seksual ya melalui perubahan sensitivitas terhadap rangsangan seksual. Atau dapat juga terjadi gangguan dalam respon emosional ya. Jadi hasratnya makin turun, gairahnya makin turun, tidak memiliki motivasi. Karena kenapa amigdala ini yang terganggu. Jadi dari epilepsi mengganggu proses amigdalanya ini. Sehingga tentunya karena gairah turun ya pasti akan terjadi masalah seperti disfungsi seksual. Nah, kalau kita lihat ya tadi satu amigdala, kemudian yang kedua ada korteks cingulata. Korteks cingulata itu kita lihat ya kalau di korteks cerebral di otak kita ya ada korpus kalosum di tengah, kemudian ada korteks cingulata yang melingkari korpus kalosum ini. Fungsinya apa? Dia akan mengontrol dari fungsi kognitif dan emosional. Jika kita lihat lagi, korteks cingulata ini tadi ya regulasi emosional, pengambilan keputusan, pengolahan rasa sakit, serta pengalaman emosional yang berhubungan dengan interpersonal maupun aktivitas seksual. Nah, jika terjadi gangguan ini, misalnya tadi epilepsi, korteks cingulatanya terganggu, ya tadi kesulitan dalam pengendalian impuls, regulasi emosi, dan tentunya juga akan berpengaruh pada gejala disfungsi seksual, termasuk gangguan gairah ataupun nantinya kalau di wanita orgasme juga dapat terganggu. Nah, jadi kalau kita lihat lagi, apa ya hubungannya tadi ada limbik, ada amigdala, korteks singulasi, dan epilepsi ya tadi ya. Contohnya pada pasien misalnya epilepsi lobus temporal, khususnya di kedua daerah ini ya, gangguan ini dapat menimbulkan tadi disfungsi seksual yang parah dibandingkan dengan tipe yang lain. Karena kenapa? Ya tadi selain terganggu fungsi-fungsi amigdala dan gyrus singulatanya, kerusakan di daerah ini juga dapat mengganggu komunikasi dengan sistem hormonal dan pusat pengolahan reward. Di sistem reward kita juga berada di daerah-daerah ini. Hingga efeknya apa? Dia dapat berdampak negatif pada libido dan fungsi seksualnya. Seperti itu ya, kalau kita lihat dari neuroanatominya, neurobiologinya, kenapa bisa terjadi disfungsi seksual pada epilepsi. Kemudian kalau kita melihat lagi, apa sih ya dampak
psikologisnya, ya tentu akan terjadi penurunan kepercayaan diri, harga diri ya pada orang-orang epilepsi ya, terus kemudian ada ketakutan, kejang, dan nanti baliknya ke tadi cemas tadi ya yang dapat berpengaruh juga terhadap disfungsi seksual ini. Ya, nah, nih tadi kita sempat bahas sedikit ya di awal depresi dan anxiety. Mengapa ya bisa terjadi disfungsi seksual pada depresi dan anxiety? Yang pertama tadi kan gangguan neurotransmitter ya. Jadi kita lihat depresi tadi kita sudah bicara adanya penurunan em, serotonin ya yang biasanya turun, ada dopamin, norepinefrin menurun. Nah, hal ini akan berpengaruh pada mood dan fungsi seksual. Jadi efeknya kata tadi dampaknya ke libido dan motivasi seksual. Selain itu, pada depresi dan anxiety biasanya juga dapat terjadi disregulasi sistem saraf otonom. Kenapa? Jika di orang cemas itu saraf simpatisnya akan meningkat ya, aktivitasnya berlebihan. Sehingga kalau kita cemas, vasokonstriksi, ya jadi vasokonstriksinya tidak hanya di pembuluh darah di tangan, di tubuh, tapi juga semua, termasuk kalau laki-laki mungkin di penis ya. Kalau terjadi vasokonstriksi tentunya akan menghambat dari ereksi. Sedangkan sistem parasimpatis yang bertugas menginisiasi dan mempertahankan ereksi juga terganggu pada pasien-pasien dengan gangguan cemas. Dan efek psikososial, ya depresi dan kecemasan kan biasanya kepercayaan dirinya turun, motivasinya turun ya. Jadi dia stres, makin gagal ereksi, makin stres lagi dan itu fenomenanya akan berputar terus sehingga secara psikogenik dia akan mempengaruhi terhadap terjadinya ini. Kemudian pengaruh hormon, apa yang terjadi ya tadi pasien dengan depresi, dari penelitian-penelitian sebelumnya memang ditemukan testosteronnya juga akan menurun. Ya, tentu kita tahu hormon seksual juga akan berpengaruh dari ereksi. Jadi testosteron yang turun akan berpengaruh terhadap disfungsi ereksi. Kemudian interaksi obat ya, ini kan biasanya obat-obatan yang sering digunakan untuk pasien depresi. Kita tahu ada SSRI, SNRI. Nah, dari penelitian sebelumnya memang ada beberapa efek samping dari obat-obatan ini, termasuk ya gangguan ereksi dan libido. Jadi memang eh, banyak ya. Jadi studi-studinya mengatakan bahwa pasien-pasien dengan depresi dan anxiety mengalami disfungsi ereksi, kan dan cukup tinggi ya untuk persentasenya. Nah, ini mungkin sedikit saja, mungkin tidak saya jelaskan secara keseluruhan, hanya klasifikasi disfungsi seksualnya ya kalau kita lihat menurut DSM-5, jadi dia dibagi jadi 6 ya. Prinsipnya adalah kriteria untuk diagnosis dari disfungsi seksual ya, kalau menurut psikiatri ya, mensyaratkan gejalanya harus berlangsung 6 bulan dan hadir lebih dari 75% aktivitas seksual. Jadi misalnya 4 kali mencoba berhubungan seksual ya 3 kali gagal ya karena disfungsi ereksi. Dan itu harus terjadi terus-menerus selama 6 bulan. Dan ini pada orang kondisi seksual aktif ya selama 6 bulan ya. Bukan dalam kondisi tidak berhubungan seksual secara rutin, tapi dalam seksual aktif dia ada kegagalan lebih dari 75%. Dan yang tadi ada 6 ya. Yang pertama yang dibahas memang disorder of desire ya. Jadi gangguan hasratnya ya. Biasanya tadi ya nggak punya minat seksual, nggak punya pikiran erotik, nggak ada keinginan ya. Dan yang paling penting lainnya, dia harus menyebabkan gangguan atau kesulitan klinis dan penderitaan ya yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal lain. Dan ini ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Kurang lebih sama ya, kalau yang perempuan juga sama, tidak memiliki gairah, tidak memiliki keinginan ya. Itu yang gangguan hasrat. Yang pertama dari arousalnya yang bermasalah, lalu yang kemudian gangguan gairah ya, disorder of arousal. Jadi awalnya hasrat dulu, desire, terus baru gairah atau arousal. Em, ini ada perempuan, ada laki-laki. Kalau yang laki-laki ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk melakukan hubungan seksual yang memuaskan. Jadi bisa jadi dia ereksi tapi tidak maksimal ya, tidak cukup sih untuk melakukan hubungan seksual. Itu untuk laki-laki. Kalau perempuan, ya perempuan mengalami kesulitan untuk mendapatkan lubrikasi ya. Kalau laki-laki dia di ereksinya, kalau perempuan kan harusnya saat terjadi arousal terjadi lubrikasi. Nah, pada disorder of arousal ini yang bermasalah pada lubrikasi vaginalnya.
Kemudian yang berpengaruh yang lainnya ada orgasmenya ya. Tadi desire, arousal, lalu orgasm. Apa yang terjadi pada orgasmnya? Jadi ada kesulitan untuk mencapai orgasme, ada keterlambatan orgasme, atau penurunan intensitas orgasme yang persisten selama aktivitas seksual yang adekuat, yang menyebabkan distress klinis ya. Kemudian itu pada perempuan, kalau laki-laki bisa terjadi delayed ejaculation ya. Jadi nggak bisa ejakulasi meskipun sudah mendapatkan stimulasi yang memadai. Selain delay, bisa juga terjadi premature ejaculation. Jadi terlalu cepat. Terlalu cepat itu berapa lama? Kurang dari 1 menit. Jadi kalau pasangan ya suami istri ya, atau mungkin ya pokoknya pasangan 5 menit ya itu masih wajar ya, bukan? Kok 5 menit sebentar ya? Mungkin bagi yang perempuan sebentar, tapi sebetulnya itu masih normal ya. Jadi kita bilang ejakulasi dini jika kurang dari 1 menit. Kemudian selain tadi ya masalah di prosesnya juga dapat terjadi nih ya gangguan nyeri ya gini tuh or pelvic penetration disorder. Nah ini macam-macam bisa terjadi ya misalnya nyeri saat hubungan seksual atau ada juga pada perempuan terjadi vaginismus ya. Jadi pada saat mau penetrasi dia tegang berlebihan jadi nggak bisa. Atau yang bahaya sudah masuk lalu terjadi vaginismus. Nah kan lama-lama bisa nekrosis nanti penisnya ya bisa diamputasi jadi nggak punya penis lagi. Ya, terus kemudian yang lain misalnya substance or medication induced sexual dysfunction, dia karena pengaruh obat-obatan ya, yang tadi kita sudah jelaskan sebelumnya. Lalu ada lagi yang terakhir other specified ya. Jadi ada mungkin gangguan tapi di kelima ini nggak masuk. Jadi dia masuk di kategori keenam. Prinsipnya yang tadi ya, gangguannya harus terjadi minimal 6 bulan, 75% dari aktivitas seksual, lalu harus menimbulkan distres klinis yang nyata bagi pasien. Dan yang jelas tidak ada faktor-faktor medis yang lain. Jadi ini yang khusus dari psikologis ya. Jadi yang tadi sudah kita jelaskan yang dari fisik, ada epilepsi, ada DDM, itu di luar itu. Jadi ini khusus yang dari DSM-5 ya, seperti itu. Nah, kita sudah tahu dasarnya yang organik maupun non-organik. Nah, lalu saat mau melakukan pemeriksaan apa yang harus kita lakukan? Ya, sebetulnya sama ya prinsipnya seperti pemeriksaan psikiatri yang lain. Anamnesis, keluhan utamanya ya, kita pengeluaran libidonya seperti apa. Jadi seperti yang tadi ya, ada desire, apakah desire-nya, apakah arousal-nya, apakah orgasmenya. Kita harus spesifik menanyakan supaya kita tahu masalahnya di mana. Atau jangan-jangan nyeri ada pada prosesnya atau pada ejakulasinya. Jadi keluhan utamanya apa, harus jelas dulu supaya kita dapat mengarahkan ini ke arah mana. Dan kemudian riwayat penggunaan obat penting sekali ya. Obat apa? Antiepileptik, obat-obat psikiatri, obat-obatan yang rutin digunakan kita harus tahu. Lalu kemudian jika ada epilepsi harus kita tanyakan juga tipenya apa, frekuensinya apa, karakteristiknya apa. Ya misalnya yang sudah kita ketahui tadi mungkin fokus di temporal dia resikonya jauh lebih tinggi ya daripada epilepsi dengan lokus fokus yang di tempat lain. Dan kita juga perlu tanyakan ya, ada gangguan endokrin nggak pada pasien ini? Kalau perempuan ya, dia gangguan menstruasi ya harus kita tanyakan. Kalau laki-laki mungkin kita juga dapat mencermati apakah ada perubahan-perubahan ya dari fisiknya. Misalnya pada laki-laki yang mungkin testosteronnya rendah atau mungkin ada juga ya yang berapa androgennya tinggi, dia dapat berpengaruh di fisik muncul apa hal-hal yang lain dapat kita tanyakan. Kemudian faktor psikososial juga harus kita tanyakan ya, apakah disfungsi seksualnya ini jangan-jangan terjadinya karena faktor psikologi, jadi kepercayaan dirinya seperti apa, ada masalah tidak, hubungan interpersonal dengan sekitar atau dengan pasangan seperti apa, apakah ada kecemasan, lalu jika ada penyakit-penyakit tertentu, apakah dampaknya seperti apa dalam kehidupan seksualnya. Nah, kalau itu pada anamnesisnya yang fokus yang harus ditanyakan, lalu pada fisik dan laboratorium ya tadi ya, kita lihat sindrom ovariumnya ada tidak, PCOS, hiperandrogeninemia, hirsutism, galaktorea, serta gangguan menstruasi. Jadi pada hormonalnya harus kita pastikan clear dulu ya. Kalau memang ada ya berarti kan penyebab disfungsinya dari organiknya. Kalau pria, kita bisa cek di fisik reproduksinya, lalu dapat kita cek juga penilaian fungsi seksualnya. Tesnya ini ya bisa dibaca, ada beberapa yang dapat dilakukan.
Nah, ini assessment yang lain ya. Jadi yang tadi DSM-5, yang ini ICD-10, ini hanya saya tunjukkan diagnosisnya. Sedikit berbeda ya, tapi konsepnya hampir kurang lebih hampir sama ya. Jadi masalahnya di apakah di desire-nya, apakah di arousal-nya, apakah di orgasmnya. Kurang lebih seperti itu. Ini hanya lebih dispesifikkan saja untuk perdiagnosisnya. Dan kalau di sini ada juga gangguan yang di ICD-10, ada yang F ini ya, 52.7 excessive sexual drive juga termasuk. Kalau yang di DSM tadi kan lebih ke arah disfungsinya yang secara negatif ya. Kalau ini dia excessive juga ada. Ya kurang lebih seperti itu. Kemudian manajemennya ya ada macam-macam ya, ada terapi behavioral, konseling psikoseksual ya. Itu tentu fokusnya jika kita misalnya sudah cek fisiknya, organiknya tidak ada masalah. Nah, kemudian kita misalnya menjumpai, wah ada stresor ya. Ini ada ya kasus ini dari yang saya pernah dengar di suami istri, laki-lakinya ini kesulitan untuk ereksi ya. Kemudian saat periksa ke urologi, istrinya datang lalu marah-marah terus. Ini gimana nih dok diperiksa ini suami saya ini nggak bisa gini 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 gini. Jadi mereka ingin segera memiliki anak, tapi memang belum dan memang laki-lakinya tampak diam saja dan setelah digali memang istrinya sangat dominan ya. Dan setelah dicek fisiknya normal semua ya dari laki-laki ini. Nah, ini mungkin bisa terjadi karena jadi efek dari psikoseksualnya. Nah, kalau terjadi efeknya apa karena dari faktor psikologisnya kita bisa melakukan terapi behavioral atau konseling psikoseksual. Nah, yang paling penting memang adalah dukungan psikologis dan edukasi baik untuk pasien dan pasangannya ya, yang paling penting. Kalau pasangannya support dia pasti lebih cepat ya untuk pulihnya. Dan terapi pasangan dan konseling ini penting dan pendidikan seksual juga penting ya sesuai dengan usianya. Nah ini, jadi kalau psikoterapi dan konselingnya apa? Macam-macam, ada seks terapi ya. Ini konseling terstruktur ya dengan terapis seks profesional. Fokusnya di komunikasi, edukasinya, terus kemudian ada latihan sensasi ya, di sensasinya, teknik relaksasi ya, kemudian di hal-hal yang dilatih supaya tekanannya terhadap performanya dapat menurun ya. Misalnya tadi yang saya ceritakan si pasien sebelumnya, dia ditekan terus sama istrinya ya. Istrinya juga harus berubah ya. Kalau fokusnya di suaminya terus nggak bisa. Istrinya juga harus mendukung, mengurangi tekanan. Pasangannya harus ikut juga ya kalau pada seks terapi. Kalau CBT, ya ini biasanya untuk pada pasien-pasien dengan pola pikir negatif dan perilaku yang negatif ya berkontribusi pada masalah seksual. Biasanya ini yang berhubungannya dengan cemas, depresi, ataupun trauma kita bisa pakai CBT. Kalau mindfulness, ya ini hubungannya kalau misalnya kita ketemunya di gairahnya ya, di mungkin di arousalnya, di orgasmnya ya. Jadi ini kita ajarkan untuk fokus di organ tubuh termasuk pada ya organ genitalnya. Kemudian yang terakhir psikoterapi dan konseling relasi ya ini khususnya untuk trauma seksual ya untuk meningkatkan kepercayaan diri dan memperbaiki pola komunikasi dalam hubungan yang paling penting. Jadi kombinasi ini juga dapat digunakan ya dari tidak hanya satu-satu, tergantung dari kondisi pasiennya dan penyebab yang mendasarinya. Nah, kalau pada penggunaan obat ya, Hmm, ya, kita bisa lakukan ini penggantian obat antiepileptik ya, seperti fenobarbital, fenotoin ini dapat diganti dengan obat-obatan yang lebih netral seperti lamotrigin atau valproat. Kemudian dosis obat juga harus dicek untuk mengurangi efek samping, kemudian dapat menunda penggunaan obat tertentu. Nah, kalau obatnya apa? Nah, disfungsi ereksi ya, obat-obatan yang paling sering dipakai inhibitor fosfodiesterase tipe 5, ya contohnya sildenafil. Jadi dapat dipertimbangkan ya untuk obat-obatan ini. Kalau obat-obatan adjuvan atau tambahan itu buspiron, yohimbin, dan obat-obat amantadin dan lain-lain dapat digunakan untuk mengatasi disfungsi seksual yang berhubungan dengan pengobatan dari antiepileptik. Jadi karena efek samping obat epilepsinya. Kemudian jika memang masalahnya di hormon, memang terapi testosteron atau hormon lain dapat dipertimbangkan juga.
Dan untuk wanita ya sama ya hormonal juga jika memang masalahnya pada hormonal. Di prinsipnya kalau farmakologis memang lebih ke arah yang untuk organiknya atau masalah yang di dalam tubuhnya ya. Tapi kalau ternyata disfungsi seksualnya murni karena faktor psikologis ya tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu fokus yang harus kita lakukan. Ya demikian referensi yang saya gunakan. Jadi utamanya yang epilepsi releasement dan ada jurnal-jurnal lain yang mendukung terkait disfungsi seksual ini. Terima kasih. Semoga dapat menjadi tambahan informasi dan tambahan belajar untuk kita semua.